Menyimpan dolar, rupiah. Kalau kami di Balikpapan menyimpan tanah, aset. Karena apa? Kalau jadi IKN, naik harganya tinggi sekali. Ada di Tanjung Jumle katanya orang sore hari membeli tanah 400 juta rupiah, di pagi hari dibeli 1 miliar. Bayangkan 1 malam aja, naiknya cepat sekali. Masya Allah. Jadi rebutan, lebih baik disimpan ini. Nanti dijual kalau sudah IKN jadi. Jadi banyak aset itu dikumpulkan. Semua aset dikumpulkan, disimpan untuk apa? Wala yunfikunaha fisabilillah. Tidak digunakan sebagai sarana penghambaan pada Allah. Fabashirhum bi'adzabin alim. Ingatkan akan mendapat azab yang pedih. Bagaimana bentuk azabnya? Sangat spesifik bentuk azabnya. Di ayat 35 Allah katakan yauma yuhma. Yauma yuhma. Pada hari kiamat nanti seluruh aset yang dikumpulkan dipanaskan finari jahannam, di neraka jahanam. Apakah Bapak Ibu ada yang tahu berapa derajat Celcius panasnya neraka jahanam itu? Baik, nggak usah dijawab. Begini, seluruh fasilitas hakikatnya adalah sama. Dia semuanya adalah merupakan susunan dari partikel terkecil yang bernama atom. Fasilitas apapun, mau pakaian, partikel kecilnya atom. Mau HP, mau sepeda motor, mau mobil, mau pesawat, mau kebun sawit, apalagi tambang, batu bara, nikel, dan lain sebagainya. Itu semua hanyalah susunan dari partikel yang bernama atom. Kalau atom segede masjid ini, ada inti atom kecil di tengah kayak jarum. Konon, ini menurut bacaan yang saya baca, di negara-negara maju kayak Jepang, Amerika, dan lain-lain, itu punya laboratorium yang bisa menghasilkan suhu sampai berapa puluh ribu derajat Celcius. Ketika atom dimasukkan ke situ akan pecah dan mampat. Atom yang pecah dan mampat disebut dengan quarks. Ini tulisannya, aku bacanya enggak tahu. Jadi atom pecah mampat. Sehingga benda segede spidol ini beratnya bisa berjuta ton. Saking panas dan padat. Orang fisika menyebutnya indefinitive density. Kepadatan yang tidak bisa didefinisikan, padat sekali. Itu baru suhu yang bisa dibikin oleh manusia. Kira-kira neraka jahanam berapa panasnya? Sehingga ketika seluruh fasilitas, sawit 1 juta hektar, kapal 100 unit, pesawat 10 unit, sepeda motor banyak sekali, mobil, rumah, gedung, ketika dipanaskan di neraka jahanam itu akan pecah dan mampat padat menjadi kecil. Allah katakan fatuwa, dijadikan apa? Setrika. Fatuwa biha jibahuhum, disetrika bagian muka. Ayo terlentang, gosok. Wajunubuhum, miring, gosok lagi. Wadhururuhum, punggungnya tengkurap, gosok. Nah, malaikat sambil gosok sambil ngomel. Apa omelan malaikat? Ada setrika ini adalah makanastum li anfusikum. Seluruh fasilitas yang kamu simpan semata-mata untuk memenuhi selera nafsumu, bukan digunakan fisabilillah. Bisa dipahami ya? Fasilitas yang diberkati adalah fasilitas yang digunakan sebagai sarana pendukung pengabdian kita kepada Allah. Fasilitas yang tidak diberkati adalah fasilitas yang tidak digunakan fisabilillah. Mungkin digunakan untuk orang lain berbuat maksiat mungkin.
Kan banyak orang punya mobil menuju tempat maksiat kan banyak juga. Itu tidak fisabilillah itu. Sehingga kalau dijadikan setrika, lalu Allah katakan begini, fadhuku rasain ma kuntum taknizun, hasil simpananmu sendiri. Jadi kalau kita lihat ayat ini, nampaknya jadi orang kaya juga tidak enak-enak betul. Kita hidupnya hanya 60 tahun, 70 tahun, setelah itu mati, tidak pernah beribadah, seluruh kekayaannya dijadikan setrika, gosok terus tiap saat sampai kekal selama-lamanya, mengerikan. Ya. Itulah gambaran tentang berkah dan tidak berkah. Terakhir, capek juga ini sudah. Terakhir ya. Terakhir itu akumulasi. Apa itu akumulasi? Gabungan ya. Akumulasi adalah begini, waktu. Kalau kita di satu waktu menempati lokasi yang sama, ya, tempat itu digunakan oleh kita warga, lalu memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada sebagai sarana bersama-sama mengabdi kepada Allah. Ya. Jadi kalau ada lokasi dalam satu waktu ditempati oleh orang dan orang di lokasi itu memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada dalam rangka bersama-sama menghamba kepada Allah, kondisi seperti ini mengundang perkenan Allah, membuka berkah dari segala penjuru. Kami ulang sekali lagi ya. Kalau dalam waktu-waktu ada satu tempat dihuni oleh warga memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada dalam rangka untuk menghamba pada Allah, maka situasi seperti itu mengundang perkenan Allah, membuka berkah dari segala penjuru. Lihat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Walau anna, dan sekiranya sungguh, ahlun kan person, warga. Kuro kan tempat ya, kawasan. Seberapa banyaknya ahlun tidak dibatasi. Bisa 3 orang seperti Hajar, Ibrahim, Ismail. Bisa 7 orang seperti Ashabul Kahfi. Lalu kuro, tempat, kawasan, juga Allah tidak batasi. Ibrahim kawasannya hanya sekitar fondasi Ka'bah. Ashabul Kahfi kawasannya hanya goa. Meskipun segitu orangnya menempati kawasan, mereka bersama-sama menempati tempat itu dalam rangka amanu wattaqaw, dalam rangka melaksanakan ajaran Allah. Ashabul Kahfi di goa itu ajaran apa yang dia lakukan? Baru ajaran tidur. Tidur aja dia ngapain? 309 tahun. Tidur karena iman dan takwa. Loh, kita kan bukan 3 orang, berapa ratus orang ini. Dan kawasannya cukup luas. Kalau toli-toli ini ditempati oleh warga untuk komitmen yang sama, bahwa kita akan memanfaatkan seluruh fasilitas di toli-toli dan tempatnya untuk kita bersama-sama mengabdi kepada Allah. Apa jaminannya? La fatahna alaihim barakat minas sama wal ard. Aku buka untuk mereka berkah dari langit dan bumi. Inilah yang selalu kita upayakan. Kami di Hidayatullah, sekecil apapun harus ada kawasan. Di kawasan ini harus ada pelaksanaan ajaran Allah. Baik itu nutup aurat, baik itu sholat jamaah. Pokoknya kita harus laksanakan ajaran Allah. Karena dengan kawasan yang terus-menerus dilaksanakan ajaran Allah, insya Allah Allah akan membuka berkah dari segala penjuru dan bisa memancar ke seluruh area. Baik, ini yang bisa kami kemukakan. Mudah-mudahan Ramadan nanti merupakan saat yang paling enak untuk kita bersama-sama melaksanakan nilai-nilai Quran, sehingga betul-betul kita dapat berkah, rumah kita berberkah, kendaraan kita berberkah, bahkan lingkungan kita juga diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.